Daerah Sangkulirang adalah daerah kawasan kars. Ada sekitar 7 gunung kars yang besar ya. Tingginya sekitar dari 500 sampai 1000 meter dari sungai. Panjangnya itu bisa sampai 20 kilo ya panjang batunya ya. Jadi itu gunung yang besar ya. Dan ribuan gua. Kebetulan tempatnya jauh di pedalaman, di hutan, sehingga membutuhkan waktu berhari-hari untuk sampai ke satu gua saja. Ada yang di sungai, gua-guanya, ada yang di tengah tebing, tingginya sekitar 90 sampai 150 meter dari sungai. Bahkan kami menemukan gua-gua di puncak Gunung Kars itu ya. Apa yang kita temukan di dalam situs-situs itu, di dalam gua, di dalam ceruk ya, adalah gambar-gambar prasejarah yang kalau menurut hemat saya salah satu yang terbaik yang bisa kita temukan di dunia ya. Mereka menggambarkan mamalia besar, misalnya yang paling banyak gambar rusa, kemudian gambar banteng. Di beberapa tempat kami temukan juga beruang, ditemukan juga babi hutan, kemudian ditemukan tapir. Kemudian kami juga menemukan kadal misalnya, gecko ya. Kemudian kura-kura, lalu tampaknya terenggiling raksasa ya. Lalu ini juga ada beberapa digambarkan daun misalnya. Tapir misalnya, dia diketahui telah punah 6.000 tahun yang lalu di daratan Kalimantan. Kemudian kalau itu memang terenggiling raksasa yang digambar, maka sebenarnya sudah punah di tanah Kalimantan 30.000 tahun yang lalu. Selain mamalia, juga digambarkan hal yang menarik yaitu alat buru ya. Alat burunya ini berupa pelontar tombak, spear throw. Nah, pelontar tombak ini hanya bisa digunakan di medan yang berupa savana ya. Bukan pada medan tropis yang penuh dengan semak-semak ya. Kita tahu bahwa Kalimantan sekarang bermedan hutan tropis ya. Nah, ternyata hutan tropis di Kalimantan itu, khususnya di pesisir timur Kalimantan, tempat Sangkulirang berada di Kalimantan Timur, itu baru menjadi hutan tropis kira-kira 8.000 tahun yang lalu. Artinya gambar cadas ini yang di Sangkulirang ini, dari apa yang digambar sebenarnya minimal dia tidak bisa lebih muda dari 6.000 tahun. Di mana tapir menghilang 6.000 tahun yang lalu. Dari alat bahkan harusnya digambar sebelum hutan tropis ada. Berarti 8.000 tahun yang lalu ya. Apalagi kalau kita merujuk ke terenggiling ya 30.000 tahun yang lalu. Nah, ini artinya gambar-gambar ini dibuat oleh pra-Austronesian. Ini orang-orang yang telah hadir di Kalimantan, Pulau Kalimantan sekarang jauh sebelum Austronesian datang. Nah, ini adalah hasil penelitian tim ya selama hampir 4 tahun terakhir ya. 4 tahun terakhir ada tim Griffiths, ada Mas Max ya, lalu Arkenas, Kak Adi, kemudian teman-teman dari 1000 Menara Kars yang dipimpin oleh Kak Satriadi dan kawan-kawan. Kemudian dengan saya dari ITB ya. Jadi kami meneliti warna, sedikit diambil warnanya, kemudian yang 40.000 tahun itu yang berwarna merah ya. Cap tangan negatif merah 40.000 sampai 20.000 tahun, lalu ada cap tangan negatif ungu 20.000 sampai 9.000 tahun. Nah, cap tangan negatif ungu itu ada yang polos, ada yang digabungkan dengan cap tangan lain yang berwarna ungu juga. Lalu ada cap tangan negatif merah, berarti yang dibuat 40.000 tahun yang lalu, diberi garis ungu 20.000 tahun kemudian. Lalu ada cap tangan negatif ungu bergaris ungu.
Jadi warna ungu memang merujuk pada 20.000 tahun yang lalu. Lalu ada sosok Saman ya. Ini ada sosok manusia tapi dengan satu busana yang khusus. Nah, kami menamakannya sosok Datu Saman, itu 13.600 tahun yang lalu. Lalu cap tangan hitam ditemukan 2017-2018 ya, saya lupa. Itu ada Rusdi Tapak Hitam, ada Kasatriadi, lalu di Suud, lalu di Stefanus itu ditemukan cap tangan hitam ya. Belum terukur tarikhnya. Lalu sampel dari pigmen warna itu dilihat juga di laboratorium, di ITB, di bawah mikroskop. Itu ternyata berbeda karakternya. Ini dari Gua Jupri ya, dari Gua Jupri karakternya beda, ada yang merah, ada yang ungu dan hitam. Memang karakter kimianya kalau dilihat di laboratorium berbeda ya. Yang hitam lebih banyak ya. Yang ungu dia feronya lebih banyak ya, besinya lebih banyak. Kalau yang hitam dengan yang merah besinya, Fe ini besinya sangat sedikit ya. Jadi yang ungu ternyata besinya sangat besar ya. Tapi yang hitam mempunyai unsur 0,94 dikte ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 jari. Kali ini saya ingin menerangkan kenapa dinamakan Kars Sangkulirang. Sangkulirang itu sebenarnya adalah nama patahan yang besar sekali membentang dari Brunei ya. Dari Brunei sampai ke Sangkulirang. Jadi Teluk Sangkulirang yang nomor 3 ini sampai ke atas ke Brunei. Itu patahan Sangkulirang, jadi membentuk bagian kepalanya Kalimantan ya. Nah, pada kawasan Kars itu, pada kawasan patahan itu ada karsnya disebut Kars Sangkulirang Mangkalihat ya. Jadi Mangkalihat yang di utara, yang nomor 2 ini, yang Sangkulirang yang di bawah nomor 3. Itu ada Kars Hulu Bengalon, ada Kars Hulu Karanganbai, ada Kars Hulu Kelai ya. Nah, kawasan hutan desa Gergaji itu berada pada Hulu Bengalon di kawasan tentunya Kars Sangkulirang. Jadi Sangkulirang itu sistem yang sangat besar ya, mulai dari Teluk Sangkulirang sampai ke Brunei, jauh sekali. Dan itu membentuk Pulau Kalimantan yang seperti kita lihat sekarang. Tapi sudah tidak aktif lagi, jadi tidak ada gempa lagi sekarang di daerah Sangkulirang. Tapi kita tahu bahwa di gua-gua Sangkulirang seringkali ada runtuhan-runtuhan besar ya. Nah itu dulunya pernah gempa berarti. Nah misalnya Gua Ham ya, Gua Ham itu kan pintunya runtuh ya, sehingga muara yang besarnya itu tertutup. Jadi kita harus manjat dulu baru turun lagi masuk ke Gua Ham. Jadi itu banyak sekali seperti itu juga di Gua Satriadi terlihat depannya itu runtuh sehingga menutupi muara guanya. Jadi sekali lagi Sangkulirang itu bukan satu nama geografis, bukan nama kecamatan, bukan nama tempat atau kota ya, tapi satu nama patahan yang sangat besar, mulai dari Teluk Sangkulirang, arah Teluk Sangkulirang aja mengikuti arah patahan itu sampai ke utara sampai ke Brunei. Jadi Sangkulirang adalah satu sistem geologi yang sangat terkenal di dunia, sehingga kita memutuskan memakai nama kawasan Kars Sangkulirang Mangkalihat. Nah, di kawasan Gergaji ini alhamdulillah mempunyai situs gambar terbanyak dari 25 situs, ada 25 situs gambar prasejarah dari 54 situs yang ditemukan pada kawasan Kars Sangkulirang. Demikian keterangan saya, dan mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bugar. Selamat rapat koordinasi 2021. Salam 5 jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.